في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس علي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, beberapa minggu ini kenapa saya sering sekali mendengar nama Mulyono, tapi saya sendiri tidak tahu siapa itu Mulyono. Ataukah itu sebuah bahasa satir atau bahasa kritik, bahasa apa, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas sering sekali disebut Mulyono dan diidentikan dengan seorang pemimpin. Ya, saya nggak tahu pemimpin yang mana, karena sampai saat ini juga belum ada pemimpin dunia, pemimpin negara namanya Mulyono, termasuk negara kita. Jadi saya anggap saja ini adalah nama fiksi yang tidak pernah jadi pemimpin, tapi kemudian digembar-gemborkan dan diobrolkan di mana-mana. Tapi saya akan mengajak kepada Anda untuk mencerna baik-baik bahwa sebetulnya kalau kita melihat sosok pemimpin yang memang dolim tapi gelarnya Mulyono dengan bahasa lain. Kalau Mulyono kan bahasa Jawa yang artinya mulia, artinya sukses. Tapi ada juga pemimpin di negeri yang lain di masa lalu gelarnya juga sama, tapi beda bahasa. Kalau di Indonesia Mulyono, kalau di sana, di negeri yang dia kuasai dulu, gelarnya adalah Parves. Parves artinya sukses, mulia. Mulyo, kalau orang Jawa mulyo, maka ada istilah Mulyono tadi. Artinya sukses, ya hebat, ya kemudian pemimpin yang disegani, mulia, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya di situ. Dan itu memang betul-betul ada. Dan pemimpin yang dolim, salah satu pemimpin besar di masanya, tetapi karena dia bodoh, dianggap sebagai salah satu pemimpin terbodoh di negerinya, sehingga kejatuhan negerinya juga disebabkan olehnya. Dia terkenal sebagai pemimpin yang pertama itu korup, yang kedua KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia mengangkat seluruh keluarganya, adik-adiknya, paman-pamannya, anak-anaknya untuk jadi pejabat, menguasai seluruh lini jabatan-jabatan penting yang ada di negerinya. Sehingga ketika dia dikudeta oleh salah satu putranya bernama Shiruai, kemudian seluruh anggota yang sebelumnya diberikan jabatan-jabatan itu dibantai semua oleh anaknya. Jadi ada satu anak yang merasa tidak adil oleh bapaknya tadi itu, karena yang lainnya diberikan jabatan-jabatan yang bagus, dia tidak, sehingga timbul rasa iri kepada dirinya, dan dia membunuh bapaknya Parves, dan juga orang-orang yang sudah diberikan jabatan-jabatan dari saudara-saudaranya, semuanya dibantai habis. Nah, Kofizen semuanya, nama dari kaisar yang dolim tadi itu, kaisar bodoh yang dolim, adalah bernama Kisra II, yaitu kaisar dari kekaisaran Persia pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Salah satu kebodohan Parves, salah satu kebodohan Kisra II adalah ketika dia dikirimi surat oleh Nabi Muhammad SAW, dia marah kemudian menyobek-nyobek surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hal itu disebabkan karena pada saat itu Parves atau si Kisra merasa surat yang dikirim oleh Nabi Muhammad itu tidak sopan, karena menyebut nama Rasul dulu baru dirinya. Karena di dalam surat itu, di dalam surat yang dituliskan oleh Rasulullah SAW melalui juru tulisnya adalah min Muhammadin ilal Kisra al-Azim. Jadi dari Nabi Muhammad kepada Kisra yang agung. Jadi Nabi Muhammad disebut dulu, kemudian Kisranya disebut setelah Nabi Muhammad. Setelah mendengar itu, maka dia Kisra sangat marah, kemudian mengusir Abdullah yang mengirimkan surat, kemudian surat itu disobek-sobek. Ketika hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun menyumpahi Kisra, dia akan dihancurkan oleh Allah, kerajaannya akan dirobek-robek, dan dia akan segera dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya sendiri. Itulah kutukan Rasulullah kepada Raja Kisra. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala betul-betul bayar kontan
kesombongan Kisra dan kebodohan Kisra itu betul-betul seimbang. Kesombongannya tinggi dan dia juga kebodohannya juga sangat tinggi. Dia mendapatkan gelar Parves yang artinya mulia, yang artinya selalu berjaya. Itu bukan gelar yang dia dapatkan dari rakyatnya, tetapi gelar yang dia angkat dirinya sendiri untuk dirinya. Dia memberikan gelar untuk dirinya sendiri. Jadi dia yang terlalu mengagungkan dirinya sendiri. Padahal kontribusi dia terhadap negara ya nol. Dia nggak punya prestasi, dia nggak punya kemampuan untuk memimpin negara, korupsi, kemudian memilih jabatan juga seenaknya, para pejabat diatur sesuka hatinya, keluarga-keluarganya diberikan jabatan semua, orang-orang yang kompeten itu dibuang semua, sehingga banyak sekali kekacauan-kekacauan yang terjadi di negerinya. Termasuk kemudian anaknya bernama Shirwaih merasa bapaknya ini tidak adil terhadap dirinya, dan dia pun merencanakan untuk memberontak kepada Parves, kepada Raja Kisra II, dan akhirnya dia memutuskan untuk membunuh Kisra. Setelah Kisra dibunuh oleh anaknya sendiri Shirwaih, maka Shirwaih kemudian menjadi raja. Setelah dia menjadi raja, hanya 6 bulan dia juga mati dibunuh oleh orang lain. Dan kemudian kekuasaan Persia terpecah menjadi 10. Ada 10 raja yang menguasai kerajaan Persia. Pada saat itu kemudian setelah kekacauan yang begitu banyak, muncul seorang bernama Yazdajir III yang menyatukan kembali Persia. Tetapi di tangan Yazdajir juga kemudian Persia nantinya akan hancur ketika Yazdajir nekat menghadapi pasukan kaum muslimin di beberapa perang. Seperti perang Qadisiyah, di mana kaum muslimin menghadapi pasukan bergajah dari Persia yang kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin dengan perjuangan yang berdarah-darah. Setelah kaum muslimin memenangkan perang Qadisiyah, pasukan Persia itu betul-betul terpukul. Karena di situ pasukan Persia mengerahkan sebagian besar prajurit-prajurit terkuatnya. Sehingga ketika mereka mundur, mereka menyiapkan kembali pasukannya, dan itu butuh waktu sekian bulan, bahkan hampir 1 tahun. Setelah itu mereka mempersiapkan diri untuk mencoba lagi menantang kaum muslimin di perang Nahawan. Dengan jumlah pasukan ya mereka tentu lebih banyak daripada kaum muslimin. Tetapi pada perang ini kaum muslimin mengerahkan seluruh kekuatan yang ada, dan orang-orang Persia juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka yang mereka punya sebagai bentuk perang terakhir. Kekuatan Persia Sasania pada saat itu adalah kekuatan terakhir di perang Nahawan. Tapi inilah yang harus diterima oleh mereka yang nekat menyerang kaum muslimin pada saat itu. Dengan kekuatan mereka, kaum muslimin berdasarkan keimanan, sedangkan Persia, mereka mengandalkan satu pengalaman, yang kedua nama besar mereka, yang ketiga kesombongan mereka. Di perang Nahawan itu ternyata Persia dihancurkan sehancur-hancurnya, dan itu menjadi titik akhir dari kerajaan Sasania yang dipimpin oleh orang-orang Sasania di Persia. Setelah kekalahan di Nahawan, betul-betul hilang kerajaan Persia. Mereka terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil, termasuk Yazdajir III itu juga dia akhirnya kabur, mencari tempat persembunyian, dan dia mendirikan kerajaan yang kecil sekali dibandingkan kerajaannya dulu Persia. Dan sebagian besar Persia diambil alih oleh kaum muslimin, sehingga sampai mati pun Yazdajir tidak bisa mengembalikan kerajaan Persia dulu yang dia agung-agungkan sebagai salah satu negara adidaya terbesar di dunia. Artinya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk seseorang dengan kutukan dia akan hancur, maka dia pasti akan hancur sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Dan ingat, kutukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya terhenti kepada Mulyono di zaman dulu, yaitu Parves tadi, tetapi orang-orang yang mempunyai ciri-ciri sifat watak seperti Parves, dia juga bisa jadi akan mendapatkan hukuman ataupun azab di akhir hidupnya seperti Parves, seperti Kisra. Pemimpin yang bodoh, pemimpin yang korupsi, pemimpin yang nepotisme, yang menggunakan berbagai macam cara untuk kemenangan dirinya dan keluarganya, maka dia pasti nanti di akhir hayatnya yang gak akan jauh-jauh amat daripada si Kisra yang dulu merobek surat Rasulullah. Dia juga sama. Dia merasa dirinya hebat ketika dia menjadi seorang raja, seorang kaisar. Sehingga dengan ketika dia jadi kaisar, dia membuat kebijakan-kebijakan seenak jidat mereka, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk memberikan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya jabatan-jabatan penting, jabatan-jabatan tinggi. Setelah Kisra mati,
setelah si Mulyono Parves tadi mati, maka semuanya juga akan hancur, berentet. Satu mati, kepalanya mati, maka yang lain juga akan ikut mati, dimatikan oleh musuh-musuh politiknya. Karena tidak mungkin ketika seseorang melakukan nepotisme, yang lain tidak benci, yang lain tidak menyimpan dendam. Itu nggak mungkin. Pasti ada orang-orang yang menyimpan dendam, yang mereka ini selalu siap, selalu mencari celah, mencari kesempatan untuk melengsarkan orang-orang nepotisme tadi itu, yang mendapatkan jabatan karena nepotismenya. Ketika pemimpin yang memberikan mereka jabatan itu mati, maka tentu jabatan-jabatannya ini akan diperebutkan oleh orang-orang yang iri kepada mereka. Dan itu akan menjadi pertarungan yang sangat seru. Mari kita lihat apakah nanti akan ada pertarungan seperti itu di negeri antah berantah. Karena memang saya juga nggak tahu memang di mana Mulyono ini berada dan di negeri apa, saya kurang tahu. Jujur saja saya tidak tahu dan memang tidak pernah tahu, karena memang nggak pernah ada kan. Jadi kita lihat saja apakah memang betul-betul ada yang seperti itu atau tidak, atau memang ya itu hanya sebuah dongeng semata, kita kan nggak tahu. Tetapi kalau untuk sejarah yang sudah kita sampaikan, semua itu adalah kebenaran. Dan ingat baik-baik bahwa manusia itu hanyalah mewarisi sifat dan watak manusia sebelumnya. Sifat watak manusia nggak akan berubah. Yang berubah hanya nama dan tempat tinggalnya saja. Tetapi watak dan sifat akan selalu sama, menular dan akan terus diwariskan terus menerus sampai nanti hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.